Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita ke depannya ya anak-anak. Untuk selanjutnya nanti anak-anak sekalian silahkan untuk mengisi presensi di WA group ya anak-anak. Pembelajaran kita pagi hari ini yaitu mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, yaitu karomah, maunah, dan irhas. Langsung saja pada pembahasan yang pertama ya anak-anak, yaitu tentang pengertian mukjizat. Mukjizat yaitu suatu kejadian luar biasa yang hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Nabi dan Rasulullah yang tidak mudah ditiru oleh siapapun. Yang kedua yaitu macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat hissiah dan mukjizat kauniyah dan mukjizat makrawiyah atau mukjizat akliyah. Yang pertama yaitu mukjizat hissiah atau mukjizat kauniyah. Mukjizat hissiah atau mukjizat kauniyah yaitu mukjizat yang dapat didengar, dilihat, dirasakan atau dipegang. Dalam kata lain, mukjizat ini dapat ditangkap oleh panca indera manusia atau disebut juga dengan mukjizat terbatas. Contohnya yaitu mukjizat yang ada dalam diri Nabi Ibrahim, yaitu ketika dibakar tidak mempan, atau seperti contohnya yaitu mukjizat yang ada dalam diri Nabi Musa, di mana tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadi ular. Macam yang kedua yaitu mukjizat makrawiyah atau mukjizat akliyah. Nah, mukjizat makrawiyah atau mukjizat akliyah ini adalah mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan dan dipegang oleh siapapun. Mukjizat ini hanya dapat dipahami oleh akal pikiran, budi pekerti luhur, dan mempunyai perasaan yang halus. Seperti contohnya yaitu Al-Quran. Tidak semua orang bisa memahami, mengerti, dan bisa melaksanakan petunjuk Al-Quran. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian kejadian luar biasa, yaitu tentang karomah, maunah, dan irhas. Yang pertama yaitu karomah. Menurut bahasa, karomah artinya kemuliaan. Sedangkan menurut istilah, karomah adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Orang soleh ini karena tingkat ketaatannya kepada Allah sangat tinggi atau disebut dengan wali Allah. Jadi karomah itu diberikan kepada wali Allah. Yang kedua yaitu maunah. Maunah adalah pertolongan atau kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dikehendakinya. Untuk maunah ini bertujuan untuk mengatasi suatu kesulitan. Nah, maunah ini dapat diberikan kepada siapapun termasuk Nabi dan Rasul ataupun wali Allah ataupun manusia biasa yang Allah kehendaki. Yang ketiga yaitu irhas. Irhas adalah kejadian yang luar biasa atau istimewa yang ada pada diri seorang Rasulullah yang belum diangkat menjadi Rasul. Seperti dikisahkan dalam surat Maryam ayat 29 hingga 33.
di mana dalam surat Maryam ayat 29 sampai 33 ini menceritakan tentang kisah Nabi Isa yang membuktikan bahwa Irhas itu betul-betul ada, di mana Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil sudah dapat berbicara kepada orang yang melecehkan ibunya atau berbicara untuk memberikan kesaksian atas kesucian ibunya, karena Nabi Isa alaihissalam memang terlahir tanpa mempunyai seorang ayah. Kemudian pembahasan selanjutnya, mukjizat diberikan kepada Nabi, mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Terdapat 4 Nabi ataupun Rasulullah yang memiliki mukjizat, di antaranya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan dan persamaan antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Perbedaannya yaitu pertama, mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul, karomah diberikan kepada wali Allah, dan maunah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah termasuk Nabi dan Rasul. Sedangkan irhas diberikan kepada calon Nabi dan Rasulullah. Adapun persamaan antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas adalah yang pertama, sama-sama datang atau sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua yaitu sama-sama merupakan suatu kejadian yang luar biasa yang sulit diterima oleh akal. Yang ketiga yaitu kejadian yang sama-sama tidak direncanakan, terjadi dengan tiba-tiba dan tidak bisa dipelajari atau tidak bisa dikalahkan. Dan yang terakhir yaitu sama-sama diberikan untuk mengatasi problem atau menolong hambanya. Adapun manfaat dari karomah, maunah, dan irhas bagi orang yang menerimanya yaitu yang pertama, akan senantiasa sabar dan tabah dalam menerima godaan dan cobaan dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu senantiasa ikhlas, karena dengan keikhlasanlah pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan dan tidak terasa terbebani oleh pekerjaan itu. Yang ketiga yaitu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang keempat yaitu semakin tenang dalam menjalani hidup di dunia. Yang kelima yaitu tak kenal menyerah atau putus asa. Dan yang terakhir yaitu mampu merasakan betapa kuasa Allah dan maha besarnya Allah. Nah, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, nah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai mukjizat apa saja yang ada dalam diri Nabi dan Rasul. Di antaranya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Musa. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencari mukjizat apa saja yang ada dalam diri Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Selain itu, Ibu juga meminta anak-anak atau memberikan tugas kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas pengayaan yang ada dalam bab mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Selanjutnya, Ibu akan membahas tugas tersebut pada pekan berikutnya ya anak-anak, nanti kita bahas bersama. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis secara bersama-sama, dilanjutkan dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.